Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya belas kasihan-Mu ada pada kami, hamba-hamba Allah, domba-domba Tuhan Yesus. Kasih karunia ajaib ada pada kami, sehingga kami boleh berguna bagi kerajaan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu, karena kasih karunia dan kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Kami Kau sanggupkan, Kau mampukan, Kau beri kemauan di hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami bisa bekerja benar di hadapan-Mu. Karena belas kasihan-Mu saja, anugerah-Mu saja, kami menjadi makhluk kekasih-Mu yang boleh bekerja dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus yang beri damai sejahtera keajaiban dalam hidup kami semua, boleh menyenangkan hati-Mu dengan memberkati sesama, memulihkan nama Yesus pada orang banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pelindungan ajaib-Mu, agar kami semua dilindungi, dipagari, diberkati, dijauhkan dari COVID-19 pada seluruh keluarga kami semua, dan kehidupan kami, pekerjaan usaha kami, penuh damai sejahtera untuk memberkati sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami memuji, kita wajib memuji nama Yesus kita, karena besar kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan bumi. Dalam Yohanes 3 di ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Menyelamatkan bumi oleh Yesus kita, itu sudah cocok sesuai nama Yesus yang Yeshua, yang berarti nama Allah orang Israel yang menyelamatkan manusia. Ternyata menyelamatkannya menurut Matius 1, dalam Matius 1 di ayatnya ke-21 dikatakan di sana, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi menyelamatkan umat manusia, umat miliknya Allah dari dosa mereka. Jadi kita tuh sebagai umatnya Allah, umat milik Yesus, dalam nama Yesus bisa selamat dari dosa. Nah, Bapak Ibu, dosa itu mendatangkan hukuman. Kita tahu itu. Dalam pelajaran singkat hari ini, nomor 1 seperti ada gula, ada semut, ada dosa, ada kutuk akibat dosa. Nah, kutuk akibat dosa itu disebut hukuman dosa, hukuman. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mau kita tidak dihukum. Itu tadi di Yohanes 3. Tuhan mau menyelamatkan, bukan menghakimi atau menghukum. Itu sebabnya nama Yesus bisa menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman akibat dosa yang disebut kutuk. Bapak Ibu, cara yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat manusia tidak dihukum adalah dengan salib Yesus yang menyelamatkan. Nah, tapi kemenangan Yesus di salib itu disebut menyucikan, menguduskan. Nah, Tuhan menyediakan Roh Kudus-Nya supaya kita bisa kudus, bisa selamat dari dosa. Itu sebabnya Roma 8 mengatakan di ayat 1 sebagai berikut. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu sebabnya Roh Kuduslah yang bisa memberi kita pembebasan dari hukuman dosa ini. Kita tahu juga di ayatnya ke-14-nya, kalimat penting, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi karena kita menerima Roh Kudus Allah, kita tidak boleh diperbudak lagi oleh kuasa dosa. Nah, kalimat lain dalam Galatia 4 di ayatnya ke-6 dikatakan di sana, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, ayat 7-nya, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak,
maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ayat 8, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ayat 9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Nah, dengan roh Allah sudah memimpin kita menjadi anak-anak Allah, menjadi seperti Kristus Yesus, maka kita percaya pimpinan Roh Kudus akan menjauhkan kita dari kutuk perhambaan dosa dan juga tidak kena kutuk dosa, yaitu lemah, sakit-sakitan, dan kemiskinan. Itu yang tidak boleh ada lagi. Jadi tidak diperhamba lagi, tidak diperbudak lagi, tidak ada kutuk perbudakan, kutuk perhambaan dari dosa, dari kelemahan, sakit penyakit, dan juga kekurangan atau serba miskin atau tidak punya apa-apa untuk memberkati orang lain. Demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sebagai hamba-hamba Allah percaya penuh kita punya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus saja. Maka kita tidak boleh diperbudak atau diperhamba, ditekan oleh tuan yang lain, yaitu penyakit maupun kemiskinan, terutama penyakit yang disebut dosa, penyakit kejiwaan, penyakit rohani yang disebut dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari dalam nama Yesus kita diberi kuasa menolak segala kuasa dosa, selamat dari tekanan dosa, himpitan dosa, ikatan dosa, maupun perhambaan dosa, dan segala kutuk akibat dosa itu. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan tolak semua penyakit dan kemiskinan, kita akan tolak COVID-19 dari hidup kita, tolak kemiskinan, kegagalan dari hidup kita, dan juga menolak kuasa dosa di hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ajarku